tos calik di dianya Asep mah. Pungkur. Anu sok ngenongan teh nu ti mana? Tinagrak. Anu ti Nagrak. Nya. Anu ka dieu teh nya ngenongan emak unggal wengi. Nu ageungna ngaturna kitu teh. Nu aya. Suka bumi mah adikna. Tapi da di dieu ge sanaos sanes Palaputra da seueur nya. Mah wargi-wargi mah di dieu. Seueur. Lajeng-lajeng, Pak. Alhamdulillah Baraya kita sudah sampai di salah satu kampung yang berada di Kecamatan Cibeber. Nah, kampung ini namanya itu apa barusan ya? Kampung Cipeteuy. Nah, Kampung Cipeteuy, Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Nah, alhamdulillah di kampung ini baru turun hujan, Baraya. Jadi cukup licin juga jalannya, tetapi untuk suasananya alhamdulillah sejuk ya, insya Allah. Nah, kita akan menjelajahi perkampungan ini dari awal kampung ini hingga ke berbagai arah untuk Kampung Cipeteuy. Di awal kampung kita sudah disambut oleh gonggongan anjing Baraya tuh. Ya. Anjing tersebut mungkin penunggu rumah di atas sana tuh. Kita coba jelajahi perkampungan Cipeteuy ini ke arah bagian atas sana Baraya. Tapi kita harus melewati jalan yang kelihatannya cukup licin ya. Apalagi ini untuk jalannya hanya tanah liat, tanah merah ya, yang baru diguyur hujan. Bahkan untuk jalannya sendiri Baraya ini mungkin setelah digunakan oleh kendaraan nyeblok tuh jeroknya. Aduh, kita harus hati-hati juga untuk berjalan melewati tanjakan ini Baraya. Lajeng-lajeng, Pak. Salah satu warga di Kampung Cipeteuy ini mengajak kita untuk berkunjung ke kediamannya Baraya. Katanya di Tonggoh atau di bagian atas kampung ini Baraya. Salah satu rumah di Kampung Cipeteuy ya. Ini kelihatannya baru atau baru direnovasi Baraya, tetapi penggunaan untuk dindingnya itu tidak menggunakan bilik rumah pada umumnya di pedesaan, tetapi ini menggunakan GRC ya. Jadi sedikit simpel kelihatannya. Di bagian bawah dengan papan, lalu dinding menggunakan GRC ya, teknologi terbaru mungkin. Lalu untuk bagian atap
sama masih menggunakan genting. Sangat simpel tapi cukup sederhana. Tetapi sayangnya ini kelihatannya kosong ya untuk rumahnya ini. Nah, biasanya kita akan melihat rumah-rumah di pedesaan itu seperti ini, Baraya. Dengan mayoritas material kayu, lalu untuk dinding itu menggunakan bilik. Seperti ini. Masya Allah. Ini rumah terakhir di Kampung Cipete yang di bagian atasnya, Baraya. Karena ke sana lagi, ke atasnya itu tidak ada rumah, bahkan saung, kandang ternak pun tidak ada karena langsung ke pegunungan di sana itu, Baraya. Jadi ini rumah terakhir di Kampung Cipete di bagian atasnya. Kita harus ke bawah lagi untuk menelusuri rumah-rumah warga di Kampung Cipete ini. Kita harus menuruni tuh, Baraya, tangga ya. Sebetulnya pembangunan jalan-jalan gang di pedesaan itu kebanyakan sudah hampir sampai ke kediamannya, Baraya. Tetapi untuk di Kampung Cipete ini belum sampai ke rumah-rumah warga di paling ujung, di paling atas ini, Baraya. Nah, seperti inilah ya. Jadi kalau dulu memang sangat jadi khas jalan tanah merah. Kalau diguyur hujan ya licin. Seperti ini, Baraya. Nah, inilah suasana Kampung Cipete. Kita bisa melihat ke arah Kampung Cisadea dan Kampung Panyocokan di bukit sana itu, Baraya. Di seberangnya itu memang sudah berbeda kampung. Kita bisa menikmati suasana alamnya di sini nih. Insya Allah kita akan berkunjung ke kediamannya salah satu warga di Kampung Cipete ini yang ada di bawah sana tuh, Baraya. Ini ada satu lagi rumah di Kampung Cipete ini ya. Nah, kita berjumpa sama salah satu warga di Kampung Cipete ini, yaitu Mak Diah. Terus Mak Diahnya? Mak Diah ya. Nah, beliau ini sehabis kerja, naon namanya teh? Dibuat di Serang. Hari dibuatnya naon? Pare nih Arit. Ngalapare? Ya. Oh, panen? Ya, di Batur, di Bantu Gaduh, di Serang. Jantan buburuh gitu? Ya. Oh, jantan buburuh. Kan, jadi aing teh ku aya abah makan hese nih Oh, Aisyah abah kemana? kan pas aya mawat. Terus lami? Ya, pas dan apa kata kita pas sasih nih. Opat sasi. Oh, nama Opat sasi. Itu baru sekitar 120 harian, Baraya ya. Abah atau istrinya Mak Diah ini meninggal dunia. Jadi sekarang mau tidak mau mungkin Mak Diah harus mencari sendiri ya untuk makan seperti itu. Tapi upami kapungkur nunjukin ayah si Abah, kami sok damel maka. Kaso kan yang penting abah kan yang 32 bako, yang 32 obat, pendak kan teh teh mang nyeri itu ueur. Gitu upami nuju ayah si Abah ge, Mak Diah mah osok barang damel. Aya abah mah tara dapat sekadugaeun. Oh, si Abah mah terus lamin teu damel. Yang ngagepor tah. Oh, ayeuna mah panginten mak langsung we nya barang damel gitu ayeuna mah. Gitu da kumaha mar eta aya nu ngusahakeun mah teh merentap kusorangan kitu nya. Mohon. Ai diri sareng sahadieu tuh? Dua anak sareng urang kali gitu aya pan urang kali gaduh putra dua itu mah awewe. Mohon. Tapi di dia mah ayeuna mak nyalira duaan. Nya, duaan Oh, duaan. Ujang. Ancok eta we si Ujang masuk kameng geuning ka itu. Kakakna. Bisa sabaraha tahun mak? Jadi pilih. 3 tahun? Nya jadi teh tahun kene mah kene. Oh, mama ieu tilas bumi eta tani. Ai kapungkur di mana? Di Panyairan. Di Panyairan teh paling mana? Eta ning Pangangonan. Oh, Pangangonan eta Cibadak manggut Cibadaknya. Cibadak Cibinong. Oh, berarti kalau Madiah mah di sini itu baru 3 tahun Baraya ya. Lalu abahnya itu meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Kediaman Mak Diah setelah ditinggal oleh si abahnya, Baraya. Tapi untuk di halaman rumahnya ini walaupun cukup luas tapi bersih ya.
Saya ke kediamannya warga di kampung Cipeteuy ini bukan hanya kali ini Baraya. Jadi ada mungkin 2 kali ya sama sekarang. Tapi yang saya ingat ketika itu di belakang bangunan kecil ini yang dijadikan tempat untuk penyimpanan mungkin ya kayu bakar dan alat-alat pertanian dahulunya itu ada sebuah alat penumbuk padi atau dalam bahasa Sunda itu disebut lisung. Tapi memang dulunya itu lisung itu sudah kropos, sudah tidak digunakan lagi ketika itu punnya sudah pada bolong-bolong dan sekarang tidak ada nih Baraya. Jadi ini ada salah satu rumah warga Kampung Cipeteuy yang dihuni oleh seorang lansia yang bernama Mahomsah. Nah, kita akan bersilaturahmi bersama beliau. Mudah-mudahan beliau ada dan beliau sehat selalu. Sudah sekitar 1 tahun lebih saya tidak berkunjung ke sini dan mudah-mudahan beliau sehat ya. Atos calik di dieu nya Asep mah. Ungkur. Alhamdulillah, Emak masih ingat ya dulu saya pertama kali datang ke kediamannya Mahomsa pernah duduk di kursi ini, masya Allah. Kumaha atuh ayeuna murang kali mak? Karari itu Teu acan aya nu ka dieu. acan Anu sok ngendongan teh nu ti mana? tidak gerak. Anu ti Nagrak. Nya. Anu ka dieu teh nya ngendongan emak unggal wengi. Masya Allah. Sudah setahun yang lalu kita tidak berjumpa sama Mahomsah, tetapi dulu pun emak sering berkata bahwa ada anaknya yang menemani beliau di sini. Untuk anak-anak beliau itu ya cukup banyak, tetapi sudah banyak juga yang meninggal. Jadi Mahomsah itu sekarang hanya memiliki 2 orang anak. Yang satu di Cianjur di sini, yang satu lagi di Sukabumi. Nya pemitul lepat mah nya di Sukabumi. Jantan anu ngarencangan mah ti Nagrak mah. Ti Nagrak insyaallah di dieu nya. Dah yaitu Baraya emak itu sekarang memang sudah tinggal sendirian di sini tetapi diajak ke rumah atau ke kediaman anaknya pun emak tidak mau. Emak pengennya di sini. Leres mah nya. Alim panginten ngiring ka murang kalih ka itu. Ali. Hoyong di dieu gitu mamanya. Aduh, masya Allah, Baraya. Nah, untuk suasana kediaman Mahomsah seperti ini masih sama setahun yang lalu, Baraya. Saya berjumpa sama anak dan cucu beliau dulu itu yang dari Sukabumi. Nah, izin untuk anak-anak dan cucunya saya kembali berkunjung ke kediamannya Mahomsah ya. Mudah-mudahan Anda yang ada di Cianjur maupun di Sukabumi sehat selalu. Begitupun Mahomsah di sini sehat ya. Alhamdulillah kita bisa berkunjung kembali ke kediaman Mahomsah. Nu ageungna ngaturna kitu teh. Nu aya di Sukabumi mah adikna. Tapi da di dieu ge sanaos sanes palaputra da seueur nya, mah wargi-wargi mah di dieu. Seueur. Muhun abdi tadi di Palitongo teh saurna teh da pun uwa cenah Mahomsah mah Nya. gitu. Janten seueur sanaos sanes murang kalih pengen mah nya. Seueur. Putra adik pan di dinya teh. Tonggoh anu putra saderek luhur kitu eta mah alo kitu nu bumi eta mah. Nah, yang selalu teringat dengan suasana alam, suasana rumah Mahomsah itu ini deretan kayu-kayu, kursi kayu dan kursi rotan nih Baraya. Ini sangat legend sekali. Sangat jarang sekarang yang memiliki kursi seperti ini Baraya. Tuh, cakep ya. Estetik. Apalagi dihiasi dengan lantai bilik kinis. Walaupun sudah sepuh Mahomsah ini tetapi sangat bersih ini Baraya. Sangat bersih. Masya Allah. Nah, kita dari kediamannya Mahomsah bisa melihat keluar itu pesawahan Baraya tuh ya. Masya Allah.
Nah, kalau di musim penghujan seperti ini alhamdulillah ada untuk airnya Baraya, alhamdulillah. Dan digunakan mungkin sama Mahomsa untuk ya sekedar bersih-bersih juga Baraya. Alhamdulillah ternyata setelah setahun kita tidak bisa berjumpa dengan Mahomsa dalam keadaan sehat ya, walaupun sudah sepuh, sudah berumur sekitar 100 tahun kurang ya, 96 tahun kalau tidak salah. Itu lahir sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepatnya di tahun 1930. Cukup senja untuk seorang lansia nih Baraya. Tapi mudah-mudahan kita doakan untuk kesehatan Mahomsa, untuk rezekinya diluaskan juga Baraya ya. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, sehat selalu ya. Dan semoga rezekinya terus mengalir dan memiliki anak dan keturunan yang soleh-soleh. Hatur nuhun atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.